Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas masalah yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah. Ya, melanjutkan pembahasan kemarin ya. Dan yang akan kita bahas adalah tentang pembatal-pembatal tauhid dan pengurang kesempurnaan tauhid, yang dalam bahasa Arab disebut nawakidu at-tauhid dan nawakisu at-tauhid. Nawakid dan nawakis. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah hafizahullahu taala, kata beliau ya, at-tauhidu lahu nawaqidun wa lahu nawaqisun. Tauhid itu memiliki pembatal-pembatal dan sekaligus juga memiliki pengurang kesempurnaannya. Apa bedanya nawakid dengan nawakis? Pembatal dan pengurang itu apa bedanya? Yang pertama Bapak Ibu, nawakid. Nawakid apa artinya tadi? Pembatal. Ya. Nawakidut tauhid, pembatal tauhid adalah allati tuhbitul amala wa tubtilu ad-dina kullahu, yaitu sesuatu yang bisa menyia-nyiakan amal dan membatalkan agama secara keseluruhan. Artinya kita keluar agama kalau melakukan pembatal tauhid yang disebut nawakid ini. Jadi selain amal kita sia-sia, kita juga sekaligus keluar dari Islam. Itu. Karena agama kita ya jadi batal semua disebabkan kita melakukan nawakid at-tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Nah, apa sajakah pembatal tauhid itu? Dalam kitab ini Syekh Abdul Razak beliau menyebutkan ada 3. Wahia, yaitu al-kufru billahi wasyirku wan nifaqul khalisu. Jadi pembatal tauhid itu ada 3. Yang pertama kafir, ya, kekufuran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kesyirikan. Yang ketiga kemunafikan. Al-khalis atau munafik i'tiqadi yang kita pernah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah sih dibahas di pas kajian di majelis taklim Al-Mulk ya. Nah, jadi nifak munafik itu ada 2, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nah, yang bisa membatalkan tauhid adalah munafik atau nifak i'tiqadi, an-nifaqul khalis. Dengan tentu saja beragam macamnya. Karena kekufuran ada macam-macam, kesyirikan ada macam-macam, kemunafikan juga ada macam-macam. Nah ini. Maka ketiga perkara dengan beragam macamnya itu ya kulluha nawaqidut tauhid, ya, semuanya bisa membatalkan tauhid. Tangkudu at-tauhida min aslihi wa tahdimuhu min asasihi.
Jadi bisa membatalkan tauhid dari akarnya, ya. Dan kalau nggak pakai ini bisa nggak? Kedengaran nggak? Kalau saya tidak pakai speaker, kedengaran Bapak Ibu? Nggak usah aja ya. Lebih nyaman saya kira, karena ruangannya masih tidak terlalu besar. Baik. Sebentar. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi itu dia 3 perkara yang bisa membatalkan tauhid. Asyirku al-akbaru wal kufru al-akbaru wa an-nifaqul akbar. Itu yang bisa menghancurkan tauhid dari dasarnya, dari dasarnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Mana dalil bahwa kemunafikan itu bisa menghancurkan tauhid, bisa membatalkan tauhid, kemunafikan? Yang mana dasar, mana dalil gitu yang menunjukkan bahwa sikap munafik, sikap nifak itu bisa membatalkan tauhid dan bisa menghancurkan tauhid. Nah, dalilnya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145. Ayat berapa? 145 An-Nisa. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kemunafikan itu bisa membatalkan tauhid, ya, bisa menghancurkan dasar-dasar tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di mana? Ada di dasar yang paling bawah di dalam neraka. Itulah seburuk-buruk orang. Orang munafik itu paling bawah, paling dasar. Bahkan lebih dahsyat siksaannya daripada orang kafir. Nah, kalau orang munafik ini musuh dalam selimut. Bahaya dia. Secara zahir dia menunjukkan kebaikan, dia dekat dengan kita, dia bersama kita, tapi secara batin kebenciannya luar biasa kepada kita. Bahkan dia ingin supaya kita ini hancur binasa. Makanya dulu orang-orang munafik pada zaman Rasul ketika perang ikut perang. Ketika udah ketemu musuh mereka kabur. Perang Uhud itu diantara penyebabnya itu. Selain karena tidak taat kepada Nabi, karena ada banyak orang munafik yang mereka firruna, lari minazahfi dari peperangan. Itu. Dan mereka senang kalau banyak orang beriman binasa, mereka senang. Monggo Pak, masih ada tempat. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu dalilnya jelas ya. Jadi kemunafikan itu bisa membatalkan tauhid, bisa membatalkan tauhid. Kemudian dalil yang menjelaskan bahwa kekufuran, kekafiran itu bisa, kalau orang kafir jelas ya. Orang kafir berarti dia tidak mungkin mau bertauhid kan? Dia mengingkari. Orang munafik tidak jelas, orang kafir jelas. Nah, maka kekufuran itu diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang mengingkari keimanan, artinya dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada kitab Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar misalnya. Dia nggak beriman. Maka orang yang seperti itu, faqad habita amaluhu, maka sungguh sia-sialah amal perbuatannya. Orang kafir itu sebaik apapun Bapak Ibu, sebaik apapun kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak nggak orang kafir baik secara sosial? Banyak banget. Orang kafir yang sangat baik secara sosial, bahkan dia sangat dermawan.
selama dia dalam kekufuran tidak menerima risalah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu pula seluruh kebaikan yang dilakukan itu batil. Artinya nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sia-sia, semua amalnya sia-sia. Kalau dia ingin diterima, maka dia harus beriman. Nah, ini dalil bahwa kekafiran itu bisa membatalkan tauhid. Nah, itu dalilnya, surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kesyirikan. Tadi kemunafikan, yang kedua kekufuran, kekafiran, yang ketiga kesyirikan. Nah, syirik akbar tentu saja, dia membatalkan tauhid. Artinya orang yang melakukan kesyirikan besar, dia dianggap tidak bertauhid. Walaupun menurut pengakuannya saya mengesahkan Allah Ta'ala, tapi itu sia-sia. Berdasarkan surah ya, Az-Zumar ayat 65. Itu dalilnya. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum engkau, kepada nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah Ta'ala, la yahbatanna amaluka, maka niscaya amalmu itu menjadi sia-sia, wala takunanna minal khosirin, dan pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi, golongan orang-orang yang rugi kalau dia syirik. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita dengarkan bersama Bapak Ibu, tauhid itu akan batal otomatis ketika kita melakukan 3 perkara tadi. Ya. Apa tadi 3 perkara yang bisa membatalkan tauhid? Al-kufru, an-nifaku, asyirku. Ya. Kemunafikan, kekafiran, dan kesyirikan. Nah, ini. Itu yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Artinya kalau udah batal, nggak ada harapan selamat gitu. Di akhirat dia pasti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau sudah batal, tidak ada harapan dia akan diangkat masuk surga, nggak mungkin. Karena tauhidnya sudah batal. Tauhidnya rusak tauhidnya. Nah, ini. Lalu gimana caranya supaya benar lagi? Kan itu. Nah, itu. Maka kita syahadat lagi baru kemudian bertaubat. Iya. Karena kalau sudah batal tauhidnya berarti batal syahadatnya, kan itu. Batal syahadatnya. Nah, maka kita tajdid ya, kita perbaharui, baru setelah itu taubat. Karena taubat orang kafir, ya kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, diterima nggak taubatnya? Ya enggak. Dia, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Orai. Tapi itu nggak mungkin. Karena itu kunci gitu ya. Nah, ini ya Bapak sekalian. Jadi dia harus memperbaharui syahadatnya, ya, baru setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah melakukan sesuatu yang bisa membatalkan tauhidnya, membatalkan syahadatnya, membatalkan keislamannya. Maka nanti ada kitab Nawaqidu Asy-Syahadatain ya. Nah, itu sama saja. Karena syahadatain itu kan kalimat tauhid. Kalimat tauhid kan ada dalam 2 kalimat syahadat. La asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Itu kalimat tauhid. Berarti orang yang batal syahadatnya, batal tauhidnya. Orang yang batal tauhidnya berarti batal keislamannya. Maka nanti ada istilah nawaqidul Islam. Pembatal keislaman. Nah, itu sekalian. Nah. Kemudian Bapak-bapak dan sekalian, yang kedua, ya, baik. Kemunafikan saya kira clear, jelas ya. Kekufuran juga jelas ya, kesyirikan juga jelas. Mungkin sedikit perlu ada rincian ya. Apa saja sih yang bisa membatalkan tauhid kita? Tadi 3 ya. 3.
Contohnya apa? Contoh konkretnya gitu ya. Kesyirikan, kemunafikan, kekufuran tadi ya. Yang bisa membatalkan tauhid kita. Contoh kesyirikan misalnya Bapak Ibu, kita percaya kepada dukun. Kita percaya kepada penyihir. Nah, ini bisa menjadi pembatal tauhid kita. Ya. Jadi ketika kita punya masalah datang ke dukun, lalu kita percaya dengan apa yang disampaikan. Nah, maka berarti dia sudah melakukan tindakan kesyirikan yang bisa membatalkan tauhidnya. Artinya, dia berarti kalau dia percaya sama dukun, ya, dia menduakan Allah dengan dukun. Dia yakin si dukun ini bisa menyelesaikan masalah saya, kan gitu. Nah, ini anak saya kok udah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Oh, sana Bu tuh, ada orang pintar di sana. Oh, di mana sana? Ya, datanglah ibu ngajak putra-putri ibu ya, anak dan anak mantu yang udah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Ketemu dengan si dukun bersuruban gitu ya. Dukun berkedok kiai gitu ya. Datang. Oh, Bu, gampang. Kalau putra-putri ibu ingin segera punya momongan, udah lama, udah berapa tahun? 10 tahun. Ya, caranya, nih nanti saya kasih. Lalu si dukun itu nulis sesuatu. Ya, nulis sesuatu di atas kertas. Ya, huruf Arab bersilang, ya, mencang-menceng begitu ya. Nggak jelas juga tulisannya. Lalu dilipat-lipat, diikat, dicemplungin ke air. Masukin ke air. Nah, diplastikin airnya. Ini nanti Bu, putri jenengan suruh minum air ini. Ya. Supaya cepat punya anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buat lagi tulisan. Ya, dilihatin juga ini tulisannya. Rajah ya. Ada juga potongan Quran ditulis sama dia. Lalu dilipat, dibungkus pakai kain putih. Pakai kain kapan. Lalu dia bilang, Bu, ini yang rajah satu ini, kalau tadi diminum ya airnya, yang satu ini setiap tidur, mohon maaf nanti taruh di bawah bokong putri ibu gitu ya. Gitu. Nanti biar segera punya anak. Oh, nje, Pak Yai gitu kan misalnya. Jadi kan bilang, nje Pak Yai, siap gitu ya. Nah, akhirnya pulang. Bapak Ibu, apa itu? Oh iya, itu nggak usah diomongin ya. Maharnya udah paham lah ya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita percaya. Akhirnya diamalkan itu. Akhirnya diminum, ya setiap hari. Kemudian tulisan Arab bahkan ayat Al-Quran dia taruh di bawah bokongnya. Itu ada yang kayak gitu. Saya ngomong begini karena ada orang yang melakukan itu lalu cerita kepada kami. Suaminya cerita kepada saya. Nah, kenapa Bapak melakukan itu? Disuruh mertua saya, nggak enak saya kalau nggak ngikutin. Nah, enggak. Belum punya anak karena saya sobek-sobek itunya, rajahnya. Gitu. Tapi beliau belum melakukannya, alhamdulillah. Tapi banyak orang katanya berhasil. Banyak orang berhasil. Nah, Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada dukun berkedok kiai tersebut, itu batal tauhid kita ya. Batal tauhid kita. Itu bahaya sekali. Karena kita meyakini kehebatan si dukun inilah yang menyebabkan seseorang punya anak. Kan jelas, oh yang kami datangi itu kok di rumahnya itu banyak kaligrafi. Ada foto Habib-Habib itu di rumahnya misalnya kan, untuk memperkuat gitu ya. Walaupun banyak tulisan kaligrafi di rumahnya, kalau itu yang dia lakukan, lalu kita percaya, maka kita sudah berbuat syirik dan kesyirikan kita membatalkan tauhid kita. Man atta kahinan, kata Nabi, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, wasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya apa yang dikatakan si dukun itu, faqad kafara, maka sungguh dia sudah kafir. Bima ja'a bihi Muhammadun SAW, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Akhirnya saya buka. Pak, boleh nggak saya buka nih kertas di dalam air? Oh boleh, tak buka aja. Tak ambil toh. Nah, tak buka, ternyata itu tulisan Arab mencong-mencong itu.
silang-silang, muter-muter gitu ya. Huruf-huruf hijaiyah yang nggak jelas bacanya pi. Saya aja bingung bacanya gitu ya. Saya pernah ngajar bahasa Arab, bingung juga bacanya. Nah, ini ya. Itu, katanya itu kalau diminum bisa menyuburkan rahimnya. Terus yang satu lagi, Pak, yang disuruh ditaruh di bokong itu saya buka. Ya, Rob, ada potongan ayat Al-Qur'an di situ. Nah, coba bayangkan, potongan ayat Al-Qur'an diduduki boleh atau tidak? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu mulia. Lah kok kita hinakan dia, kita duduki. Kan ini kalau ketahuan bisa penistaan agama, ini bisa dilaporkan itu. Nyuruh orang nunduki ayat Qur'an. Nah, itu ada fakta. Lalu saya izin ke suaminya, Pak, ini boleh enggak saya hancurin? Oh, enggak apa-apa, silakan aja. Takut enggak Bapak akibatnya? Enggak, katanya. Nah, kan ada orang takut ada apa-apa gitu kan. Karena beliau mengatakan tidak tadi. Makanya saya cerita sama jenengan, saya konsultasi, jangan sampai kami keliru. Akhirnya udah saya sobek-sobek itu. Buang, Pak. Ini enggak benar. Alhamdulillah beliau belum lakukan, tapi beliau cerita banyak orang datang ke si dukun itu berhasil gitu. Nah, ini ya Bapak sekalian. Nah, dan laku gitu, banyak sekali orang datang. Itu hati-hati kayak begitu itu. Nah, iya kan? Orang berhasil. Oh, Pak, ke sana berhasil. Nah, itu bahaya yang seperti itu. Nah, itu contoh. Contoh perbuatan yang terjadi konkret betul-betul di masyarakat, tetapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu bisa apa? Membatalkan tauhid dia, membatalkan 2 kalimat syahadat dia, membatalkan keislaman dia. Nah, maka kita perlu tahu yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terus apa lagi misalnya? Di antaranya lagi yang bisa membatalkan tauhid kita ya, adalah ketika kita menganggap ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita nggak mau merujuk kepada Quran Sunnah, ya, dia merujuk kepada yang lain. Misalnya undang-undang yang disepakati oleh anggota dewan misalnya. Itu. Sampai ada orang ngomong ayat konstitusi berada di atas kitab suci gitu. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada. Jadi Quran dan Sunnah itu harus tunduk kepada ayat konstitusi yang sudah disepakati oleh anggota dewan misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya berarti dia menganggap ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal Allah bilang, "Waman asdaqu minallahi qila." Apakah ada orang yang paling benar perkataannya? Ada nggak? Tidak ada. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Waman asdaqu minallahi qila." Ini istifham. Tapi maksudnya ada lilitan kiri ya, untuk mengingkari bahwa tidak ada kata-kata yang lebih baik, lebih jujur daripada kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok kita malah mengatakan ada yang lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah. Nah, berarti dia telah mengingkari kesempurnaan Al-Quran. Dia telah mengingkari kebenaran firman Allah Ta'ala. Nah, maka orang yang seperti itu termasuk dia telah membatalkan tauhidnya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian yang kedua, tadi nawaqidut tauhid, yang kedua nawaqisut tauhid. Kalau tadi apa? Nawaqid, kalau ini nawaqis. Nawaqis itu artinya apa? Pengurang kesempurnaan tauhid. Jadi kalau ada orang melakukan hal ini, tauhidnya berkurang, jadi tidak sempurna. Nah, nawaqisut tauhid ini ya, itu juga sama, ada 3. Yang pertama al-kufrul asgharu. Kemudian yang kedua asyirkul asgharu. Kekufuran kecil, kesyirikan kecil. Dan yang ketiga juga an-nifaq, tapi nifaq amali. An-nifaq al-amali. Al-amali. An-nifaq al-amali itu Bapak Ibu dan sekalian, ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi ayatul munafiqi salasun, ya. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Apa yang pertama?
idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia bicara dia berbohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkari. Ada nggak yang suka janji tapi sering mengingkari? Ada, ya. Itu munafik tuh orangnya. Kemudian kenapa Bapak Ibu ketawa kalau saya ngomong begitu ya? Ya, merasa berarti jenengan merasa kalau janji sering bohong jenengan ya. Nah, kemudian yang ketiga wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia khianat. Diberi amanah dia khianat. Ada yang kayak gitu? Ada juga. Nah, itu orang ya selama masih dalam batasan itu maka dia tetap dianggap munafik, cuman munafiknya munafik amali, an-nifaq al-amali. Bedanya dengan munafik al-i'tiqadi apa? Kalau munafik itu i'tiqadi, dia memang bukan hanya sekedar bohong kalau bicara, bukan hanya sekedar menyelisihi janjinya atau khianat terhadap amanahnya. Tapi dia meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu nggak benar. Gitu. Nah, kalau sudah sampai pada level itu berarti munafiknya i'tiqadi. Dia nggak percaya, betul-betul nggak percaya. Gitu. Bahwa setelah kehidupan dunia nggak percaya kalau dikatakan ada kehidupan akhirat. Lalu dia bilang, emang udah pernah? Gitu ya. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada. Itu. Nggak usah dikelirkan ya. Jadi itu bahaya itu. Orang yang ngomong begitu berarti kan dia secara akidah dia tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kan begitu? Nah, itu bahaya. Nah, itu yang nifaq munafik, an-nifaq al-akbar ya. Tapi kalau hanya sekedar ngomong bohong, berjanji, dia ingkari, dipercaya dia khianat, kalau hanya sekedar itu, dalam hatinya dia percaya bahwa apa yang ada dalam Al-Quran benar semua, yang disampaikan oleh Nabi benar semua, dia tetap masuk munafik, tapi nifaknya nifak amali. Nah, yang seperti ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, bisa mengurangi. Artinya tauhidnya jadi tidak sempurna. Gitu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian yang ketiga, syirik ya, syirik kecil. Kesyirikan kecil itu banyak ya. Di antaranya kesyirikan dalam melafalkan sesuatu. Ya. Contoh di sini sebutkan. Wa kadzalika asyirkul asgharu wal alfadu asyirkiyatu allati la yaqsudu al-insanu haqiqataha. Demikian juga kesyirikan kecil, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan yang diucapkan oleh seseorang tapi dia tidak ada maksud mengatakan itu secara hakikat gitu ya. Wa inna ma taqa'u ala lisanihi, tapi itu diucapkan oleh lisannya. Wa hadhihi ya tunqasu tauhida, ya tunqisu tauhidahu. Maka ini bisa mengurangi tauhidnya. Contoh gini. Alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah. Kenapa Pak Bu? Saya sembuh dari penyakit saya. Oh, alhamdulillah. Gimana Bu caranya? Karena diobati oleh dokter Fulan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cepat sembuh, berobatlah ke dokter Fulan itu. Karena dokter Fulan itulah saya jadi sembuh. Nah, karena dokter Fulan itulah penyakit saya jadi hilang. Itu hati-hati kalimat tersebut. Dia merasa bahwa kesembuhannya itu semata-mata karena dokter Fulan. Itu kan? Nah, ini bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Syirik besar apa syirik kecil tergantung. Bisa besar, bisa kecil. Jika dia meyakini kesembuhan itu betul-betul dari si dokter ini, kalau bukan dokter ini, nggak mungkin sembuh. Karena kesembuhan memang dari dia. Kalau dia meyakini seperti itu, maka syirik apa namanya ini? Syirik besar. Nah, syirik besar. Itu. Dia yakin betul. Pokoknya Bapak Ibu, jenengan kalau punya penyakit stroke,
ke dokter manapun nggak mungkin sembuh kecuali ke dokter Fulan ini. Kalau ke dokter Fulan pasti sembuh jenengan. Kita promosikan begitu ya. Buktinya saya gitu. Buktinya saya sembuh. Saya udah ke banyak dokter, nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali ke dokter Fulan ini. Jadi berobatlah ke dokter Fulan. Dia ini manjur gitu ya. Resepnya hebat, manjur. Pasti sembuh. Nah, pasti sembuh ke dokter Fulan. Itu bisa membuat kita terjerumus kepada kesyirikan. Nah, kalau udah gitu batal tuh tauhid. Lalu kalau syirik kecil gimana? Kasusnya sama. Ya. Ketika dia mengatakan, ya alhamdulillah, ya setelah saya berobat ke si dokter Fulan ini, saya sembuh, gitu ya. Tapi dalam hatinya dia tidak bermaksud memutlakan. Dia tidak bermaksud memutlakan sumber kesembuhan itu dari dokter Fulan. Tidak, tapi diucapkan. Karena si dokter Fulan inilah saya sembuh. Gitu. Nah, kalau gini, dia tidak memutlakan. Kalau tadi kan mutlak. Hanya dokter Fulan ini. Itu yang bisa menyebabkan dia melakukan kesyirikan besar. Kalau tidak memutlakan, dia hanya mengatakan, ya sebab berobat ke dokter inilah, saya jadi sembuh. Nah, ini bisa membuat seseorang melakukan syirik kecil. Terus yang benar gimana? Harusnya, alhamdulillah, dengan izin Allah, penyakit saya sembuh setelah saya berobat. Gitu. Nah, ini kita ucapkan alhamdulillah dengan izin Allah. Berarti kita meyakini bahwasanya kesembuhan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, si dokter Fulan ini ya perantara saja. Ya, walaupun ke dokter yang lain mungkin juga bisa gitu ya. Qadarullah, nah gitu. Qadarullah berdasarkan ketentuan dari Allah, pas saya berobat, alhamdulillah stroke saya sembuh gitu ya. Itu yang sebaiknya dikatakan oleh seorang mukmin ya, seorang muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya seorang mukmin harus memperhatikan betul-betul tauhidnya. Harus betul-betul berusaha menjauhi segala macam bentuk ya, nawaqidu dan nawaqisu at-tauhid, pembatal-pembatal atau pengurang-pengurang tauhid. Itu sekalian. Nah, lalu Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna diddat tauhidi asyirku. Sesungguhnya lawan kata dari tauhid adalah kesyirikan. Wa huwa salasatu anwa'in, dan kesyirikan itu ada 3. Ini kata siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama apa? Kesyirikan yang pertama asyirku al-akbar, syirik besar. Yang kedua asyirkul asgor, syirik kecil. Yang ketiga asyirkul khofi, kesyirikan yang samar. Kesyirikan yang samar. Nah, syirik besar apa? Tadi sudah kita kasih contoh. Ya. Syirikan besar yakin kepada dukun. Ya. Itu. Maka orang yang betul-betul syirik kan jelas ayatnya. Tadi ya sudah dikutip dalam ayat yang masyhur juga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan mengampuni dosa selain syirik ya, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, itu. Atau ya, itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 116 ya. Atau di dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 72. Man yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak punya penolong. Al-Maidah ayat 72. Nah, syirik besar ini Bapak Ibu itu ada 4 macam. Tadi ya, jadi kita buat bagannya begini. Pertama, lawan kata tauhid adalah kesyirikan. Ya. Nah, kita akan membahas tauhid ya. Tauhid, lawan katanya apa?
Asyirku ya. Kesyirikan. Nah, kesyirikan ini terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, Al-Akbar. Asyirkul Al-Akbar. Yang kedua, Asyirku Al-Asghar. Yang ketiga, Asyirku Al-Khafi. Al-Khafi. Al-Khafi ya. Yang samar. Nah, syirkul akbar ini terbagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama apa tadi? Asyirkul akbar yang pertama adalah syirkud da'wati. Nah, syirkud dakwah. Yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, syirkun niyah. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Yang ketiga, yang keempat, syirkul mahabbah. Ini kata saya Abdul Razak ya. Nah, syirkut ta'ah, syirkun niyah, syirkul asghar, asghar. Nah, itu ini bagannya menurut ya penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan ya, yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak bin Al-Badr hafizahullah taala. Nah, nanti kita terangkan ya satu persatu. Ini Bapak sekalian ya. Jadi lawan kata dari tauhid adalah kesyirikan. Kesyirikan itu ada yang menjadi pembatal tauhid, ada yang menjadi pengurang tauhid. Yang menjadi pembatal tauhid jelas asyirkul akbar, kesyirikan besar. Dalilnya tadi sudah disampaikan. Nah, kesyirikan besar ini ada 4 macam. Ya, wa huwa arba'atu anwa'in. Dia ada 4 macam. Yang pertama syirkud dakwah. Syirkud dakwah itu artinya adalah kita berbuat syirik. Kita mensekutukan Allah Ta'ala di dalam kita berdoa. Itu syirkud dakwah. Syirik dalam berdoa. Ya, syirik dalam berdoa. Nah, artinya apa? Ketika kita berdoa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdoanya tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada makhluk. Walaupun akhirnya juga katanya untuk disampaikan kepada Allah. Nah, itu syirik itu. Kita berdoa, bertawassul dengan orang yang sudah mati, agar orang yang sudah mati itu menyampaikan doa kita kepada Allah.
Itu namanya syirkud dakwah. Syirik dalam berdoa. Iya. Jadi ada orang rajin ziarah kubur untuk berdoa, bukan mendoakan ahli kubur, tapi berdoa untuk kepentingan dia sendiri. Itu orang yang meminta kepada orang yang sudah mati agar menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik. Namanya syirkud dakwah. Kalau mau berdoa nggak perlu menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah. Iya. Kalau doa langsung saja minta sama Allah. Kecuali kalau minta didoakan orang masih hidup boleh. Ya. Misalnya, Bu Warnida tolong doakan saya Bunje gitu. Boleh. Apalagi kalau orang itu orang soleh, boleh. Asal jangan terus-terusan. Apa-apa datangi orang soleh, doakan saya. Karena sahabat dulu nggak begitu. Dia terus-terusan. Nah, seandainya terus-terusan, habis waktu Nabi itu. Ya, karena tiap saat datang sahabat. Dalam kolok-kolok lah, kadang-kadang gitu ya. Sahabat itu datang. Ketika ada seorang wanita kena penyakit ayan, ya kan? Datang kepada Nabi untuk ya mendoakan beliau supaya disembuhkan. Itu. Ada banyak gitu ya. Ada sahabat bawa anak minta didoakan. Ummu Sulaim pernah, ya Rasul, doakan dong ini Anas bin Malik. Anas ini anak saya. Didoakan oleh Nabi. Dan doa Nabi diijabah. Gimana doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Itu kata Nabi mendoakan Anas bin Malik. Ketika diminta oleh ibundanya Sulaim radhiyallahu anha, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya Allah, ya, kata Rasul, perbanyaklah harta Anas bin Malik, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik, berkahilah pada apa yang telah engkau berikan kepadanya. Benar, diijabah. Anas bin Malik adalah sahabat Ansor yang paling kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf, muhajirin. Abu Bakar, muhajirin. Utsman, muhajirin. Anas, Ansar. Dalam kitab Syarah Al-Adab Al-Mufrad diterangkan bahwa Anas bin Malik adalah sahabat Ansor yang paling kaya dan paling banyak anaknya. Ketika akan meninggal dunia, putranya ada 120 orang. Bukan cucu, putra. Berapa orang istri? Nggak disebutin. Tentunya nggak dari satu orang istri ya. Nah, pastinya lebih dari 4. Tapi nggak sekaligus tentu saja ya. Mungkin meninggal nikah lagi. Nah, ini ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi bukti bahwa dulu para sahabat minta didoakan kepada Nabi, itu ada. Nah, sehingga dari situ para ulama menyimpulkan, boleh kita minta doa kepada orang asal jangan terus-terusan, kolo-kolo gitu, kadang-kadang. Itu boleh. Tapi kalau sudah mati, itu nggak boleh. Karena orang yang sudah mati, sudah nggak bisa beramal. Udah terputus amalnya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Lah kok masih ada orang yakin, orang yang sudah mati bisa membantu dia ya, mengangkat doanya kepada Allah Ta'ala. Itu enggak. Itu enggak benar gitu ya. Tapi ada nggak ya orang yang melakukan seperti itu? Ada. Nah, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam berdoa. Maka jangan dilakukan itu ya, sekalian. Atau berdoa dengan cara bertawassul, tidak datang ke makam, enggak. Tapi dia menyebutkan kemuliaan seseorang. Ya. Enggak datang ke kuburan. Kalau tadi kan datang ke kuburan dia. Karena dia meyakini kalau saya berdoa di dekat makam Mbah Pulan, Kiai Pulan, doa saya dikabul. Kalau saya berdoa dekat kuburan Wali Songo, doa saya dikabul. Ada cerita yang telah disampaikan kepada kami dan telah kami sampaikan juga di majelis yang lain. Jadi ada orang jualan bakso nggak laku-laku. Dia ingin laku. Ada temannya bilang, Pak, kalau sampean ingin laku jualan bakso, boyau jarah makam Wali Songo. Nah, nanti laris tuh jualan sampean. Oh iya toh, ya coba.
Akhirnya dia ikut daftar rombongan ziarah wali songo. Ziarah ikut. Dia minta, salah satu permintaannya tentu saja, ya Allah, lariskanlah jualan bakso saya. Kira-kira gitu nggak? Kira-kira begitulah, karena dia jualan bakso, jelas. Nah, pulang, belum laris juga. Sebulan, 2 bulan, nggak ada perkembangan. Kata temannya, ya baru sekali. Dia diulangi. Oke, siap. Ada rombongan, daftar lagi. Minta lagi. Ya Allah, lariskanlah jualan baksoku. Kira-kira itu ya. Nah, pulang. Sebulan, 2 bulan, nggak laris juga. Iya, aku udah 2 kali ya. Kurang, tambah 1 lagi. Akhirnya dia daftar lagi. Ini yang cerita panitianya. Panitia yang cerita tapi sudah taubat ya. Nah, dia EO, event organizer-nya gitu ya. Nah, akhirnya daftar lagi. Setelah yang ketiga, laris bu, Pak. Jualan baksonya laris, betul-betul laris. Akhirnya dia cerita ke orang. Kalau kamu ingin sukses usahamu, ya berdoalah dekat makam wali. Terus menggelinding ya. Terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu. Nah, kayak gitu itu syirik. Ya, dia meyakini kalau berdoa dekat makam orang soleh, doanya akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Padahal orang ziarah itu yang masyru', yang disyariatkan adalah mendoakan. Bukan berdoa untuk kita, mendoakan orang yang sudah mati. Gitu. Tapi ada juga doanya dari rumah. Dia menyebut kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Ada nggak? Menyebut kemuliaan Syekh Fulan, Habib Fulan. Oh, dia berdoa. Bapak Ibu, tawassul dengan orang yang sudah mati itu musyrik. Syirik. Karena tadi nggak bisa apa-apa. Udah mati kok. Nah, ini. Tapi banyak orang melakukan. Ya, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Termasuk bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Itu juga nggak boleh. Itu kesyirikan juga. Karena Rasul sudah wafat. Jika kita bertawassul dengan kemuliaan Rasul tidak boleh, apalagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah SAW. Tapi apakah ada orang yang berdoa dengan bertawassul dengan menyebut kemuliaan Rasulullah? Ada. Ya, sholawat. Itu sholawat apa? Sholawat badar? Sholawat badar. Kalau baca sholawat biasa, memang kalau berdoa itu harus baca sholawat dulu. Itu adabnya. Yang nggak boleh. Kalau membaca sholawat, memuji-muji Allah Ta'ala, memang harus begitu berdoa. Beda dengan tawassul, dengan kemuliaan. Contoh misalnya, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu tawasul itu. Dengan, tapi enak kan? Apalagi yang pintar lagu, saya maaf nggak pernah TK, jadi saya nggak bisa lagu ya. Iya, tapi hafal gitu ya. Karena dari kecil diajarin. Itu. Bapak Ibu, itu mengandung tawassul dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Kan ya Rabbi bil Mustafa. Duhai Tuhanku dengan kemuliaan Al-Mustafa. Siapa Mustafa? Manusia pilihan. Siapa dia? Yaitu Rasulullah SAW. Baligh maqasidana. Sampaikanlah kami kepada keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami. Duhai Zat yang maha luas ya karamnya, kedermawanannya, kemuliaannya. Itu tawassul itu bil Mustafa. Nah, iya, kalau itu makanya kalau kita udah berilmu masih akan sering nyanyikan itu apa tidak? Ya harusnya tidak dong. Ya, kita melakukan dulu karena kita belum tahu kan? Ya, kalau sudah tahu ilmunya jangan. Kecuali untuk memberikan contoh. Nah, kayak saya kan ngomong ini untuk contoh. Bahwa ini diantara ya sholawat yang ada tawassul bi jahin Nabi, dengan kemuliaan Nabi SAW. Nggak boleh. Karena nggak ada satupun sahabat
Jika sahabat saja tidak melakukan, padahal mereka orang yang ketemu dengan Nabi, dekat dengan Nabi, tidak melakukan, berarti itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau baik, kalau benar, pasti sahabat dulu selalu begitu. Nggak ada. Apa, Bu? Iya dong, termasuk. Bid'ah dan syirik. Iya. Nah, apa, Bu? Tapi kok muncul gitu ya? Maksudnya kok jadi Iya, kok ada? Ya memang akan selalu ada ahlul bid'ah itu. Karena syaitan nggak akan membiarkan kita. Iya kan? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nah, gitu kan. Syaitan memang akan menggoda dari seluruh penjuru mata angin supaya kita ini menyimpang, supaya kita ini sesat. Nah, ini itu sekalian. Iya, maka hati-hati itu. Nah, itu. Jadi, ukuran kebenaran itu bukan dari lisan dan perbuatan seorang tokoh. Tapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika seorang tokoh mengatakan sesuatu yang sesuai dengan Quran Sunnah, itu benar. Tapi bukan benar karena dianya. Karena sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi jika ada seorang tokoh, dikatakan sebagai kiai, dikatakan ulama besar, tapi yang diucapkan, yang diamalkan, tidak sesuai Quran Sunnah, apakah kita benarkan? Tidak dong, kita harus tolak. Gitu. Ente nggak punya ilmu, kiai dibanding ente ada apa-apanya kan gitu. Nah, kan sering kita digituin ya. Saya punya sikap begini karena ilmu, itu. Karena ilmu. Iya, tadi misalnya, kiai ngajarin kalau bersolawat, baca solawat ini, yang di situ ada bertawasul kepada Nabi yang sudah wafat. Nah, lalu katakan saya menolak itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah. Tidak diajarkan Nabi, tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi. Maka saya tidak melakukan. Itu ilmu yang saya punya. Nah, sementara sang kiai mengajarkan itu ada enggak dasarnya, kan gitu. Nah, kita tidak tahu, hanya diajarkan itu kan. Tapi seandainya pun dia mencoba mencari-cari, ya, mencoba mencarikan, orang sering bersungguh-sungguh mencari dalil untuk membenarkan suatu amalan bid'ah. Ada nggak? Banyak. Dia cari-cari. Nanti kalau kita baca dengan seksama, nanti ujung-ujungnya paling kaul ahad. Ya. Syekh Fulan berkata begini, Syekh Fulan berkata begini. Mana dalilnya? Nggak ada kata Syekh Fulan, kan gitu. Yang contoh Pak Anwar ya, tentang ucapan Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran. Kan antum, beliau menemukan ada artikel yang membela itu kan. Coba baca semua tulisannya panjang. Intinya kalau habis baca Quran itu benar ucapkan Shadaqallahul Azim. Dikutip berbagai macam pendapat para ulama. Kata saya ini, imam itu. Tapi nggak ada satupun dalilnya disebutkan dalam hadis Nabi begini. Nggak ada. Itu kata-kata saya ini, saya itu, saya ini. Iya. Ya itu tadi, maka Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan suatu keterangan, kita perhatikan keterangan Syekh Fulan itu, dia menghadirkan dalil atau tidak gitu. Kalau enggak, tawakuf kita dulu. Kecuali berdasarkan ayat Al-Quran ini, berdasarkan hadis Nabi ini, ya berarti memang ada dalilnya. Nah, alhamdulillah kan berarti kita dapat ilmu dari majelis ilmu gitu saja. Nah, disitulah pentingnya kita hadir rajin ke majelis ilmu. Nah, karena apa? Ilmu kita ini sangat sedikit, betul atau tidak Bapak Ibu? Jangan merasa kita punya banyak ilmu loh. Temannya Bu Hesti ngaku, saya punya ilmu 3 tera itu kalau disimpan gitu. 3 tera itu. Bu Hesti punya teman begitu cerita ke saya, ya Rob. Dan beliau sudah merasa punya banyak ilmu gitu ya. Enggak, ilmu kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun 3 tera, 10 tera itu nggak ada apa-apanya ya. Karena ilmu Allah itu lautan yang tak bertepi ya. Itu nggak ada habis-habisnya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh lain misalnya, sholawat badar itu. Di situ kan ada tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu masalah.
Banyak yang hafal, ibu-ibu aja langsung nyambung. Nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Ya, karena di situ tawassul dengan siapa? Dengan kemuliaan Rasulullah. Tawassul dengan siapa lagi? Dengan para mujahid yang berjuang di jalan Allah yang sudah wafat. Tawassul dengan siapa lagi? Dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Ya, yang orang yang ikut perang Badar sekarang udah meninggal semua apa belum? Udah meninggal semua. Kok kita masih bertawassul dengan itu? Silakan baca Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah karya saya Muhammad bin Zamil Zainu, diterangkan oleh beliau. Itu termasuk tawassul nggak boleh. Musyrikah itu syirik. Syirik. Padahal kita semua hafal kan? Hafal. Walaupun pembelanya ada atau tidak? Banyak. Pembelanya banyak. Iya. Itu. Tapi kita itu kan, ya tadi, awalnya kita nggak punya ilmu kan? Tapi nggak masalah, ini proses, saya kira proses ya. Kita akan mendapatkan ilmu bertahap ya, tidak langsung. Dulu dapat ilmu begini, maka tadi Bapak Ibu, kita terbuka terhadap ilmu. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, supaya semakin baik. Semakin sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu Rasulullah jelas bisa memberikan syafaat. Iya. Bisa, Rasul bisa memberikan syafaat, itu jelas, dalilnya jelas sekali. Tetapi, nah ingat Bapak Ibu, syafaat itu, ya, syafaat Nabi itu ada syaratnya. Bersyarat. Jika syaratnya tak terpenuhi, bahkan syafaat Nabi pun tidak mungkin kita dapatkan. Tidak bisa kita dapatkan. Syarat yang pertama disebutkan dalam ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Gimana bunyinya? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala? Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin syafaat itu didapatkan. Enggak begitu saja dapat syafaat. Itu harus ada izin, tidak otomatis. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang kedua, ridho. Dapat ridho dari Allah Ta'ala. Nabi Allah sudah izinkan bisa memberikan syafaat. Tapi apakah umatnya beliau, umatnya Rasulullah yang Rasul bisa memberikan syafaat kepada umatnya, dia termasuk diridhoi atau tidak oleh Allah Ta'ala? Rasul diizinkan, dalilnya jelas. Hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul datang kepada Allah Ta'ala, tersujud, sungkur di hadapan Allah. Oleh Allah, angkat kepalamu, mintalah, Allah akan beri. Minta bersyafaat, Allah akan berikan. Nanti ada as-syafa'ah al-uzma, syafaat besar di hari kiamat. Rasul bisa. Tapi ada hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang Allah enggak ridho, dia dapat syafaat dari Allah Ta'ala. Dia tidak ridho, Allah tidak ridho, dia dapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Kalau syarat syafaat itu adalah ridho dari Allah Ta'ala. Silakan buka surah Al-Anbiya diantaranya ayat ke-28. Surah apa? Al-Anbiya ayat 28. Nah, apa Allah bilang? Nah, di bagian terakhir atau ya'lamu ma, satu ayat utuh ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu, ya. Allah itu tahu apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una, dan mereka semua itu tidak bisa memberikan syafaat illa limanir tadha, kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka takut kepada Allah Ta'ala. Ridho itu syarat mutlak. Kalau orang ingin dapat syafaat, harus dua syaratnya terpenuhi. Satu, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar kita diridhoi oleh Allah, maka jauhi mawani'u asyafa'ah. Jauhi perkara-perkara yang bisa menjadi pencegah kita mendapat syafaat. Bapak Ibu, ada orang rajin baca sholawat, tidak otomatis dapat syafaat dari Nabi. Tidak otomatis.
Karena kalau dia melakukan mani'un min mawani'i asyafa'ah, la yastati. Kalau dia melakukan sesuatu yang bisa mencegah dia, menghalangi dia dari mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala, dia nggak mungkin dapat. Nah, mau beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar, kalau dia melakukan mani'un min mawani'i syafa'ah, itu nggak akan dapat dia. Nah, karena Allah tidak akan ridho. Allah tidak akan ridho. Apa di antara yang bisa menjadi penghalang syafaat itu? Ya, ada beberapa. Ada 4, ada yang bilang 6. Ya. Yang pertama adalah kesyirikan. Syirik. Orang yang berbuat syirik itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Allah tidak akan ridho dia mendapatkan syafaat dari siapapun, baik dari nabi, atau dari anaknya yang hafal Quran, atau dari keluarganya yang jihad fisabilillah, syahid di sana, atau dari anaknya yang meninggal dunia ketika masih kecil. Anak yang meninggal dunia masih kecil, kalau kita sabar, berharap dapat pahala dari Allah, dia akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Jika Allah ridho pada kita. Tapi jika Allah tidak ridho, nggak ada itu syafaat. Walaupun anak kita banyak yang meninggal ketika dia masih kecil. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, itu dalilnya jelas disebutkan ya dalam Al-Qur'an. Misalnya ya, disebutkan dalam surah Ghafir ayat 18 tuh. Nah, surah Ghafir ayat 18. Bahwa orang syirik itu tidak mungkin dapat syafaat. Allah tidak ridho kepada orang yang melakukan kesyirikan, maka kesyirikan menjadi mani'un min mawani asy-syafa'ah. Dia menjadi penghalang kita mendapatkan syafaat. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta', itu ya. Jadi tidak ada seorang teman setia pun ya. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim. Yang dimaksud bagi orang yang zalim di sini masih apa? Bagi orang yang berbuat syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dan tidak ada baginya seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Udah dibuka surah Al-Anbiya ayat 18. Nah, itu ayat 18. Surah Ghafir ayat 18, maaf. Ya, surah Ghafir ayat 18, surah Ghafir. Nah. 28. Nah, ini ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu. Jadi kesyirikan itu emang ngeri gitu loh. Kesyirikan itu betul-betul ngeri. Selain bisa membatalkan tauhid kita, dia juga bisa menjadi penghalang syafaat. Maka orang yang musyrik itu nggak mungkin dapat syafaat. Itu nggak mungkin dapat syafaat. Itu betul sekali, Bu. Sering kita tidak sadar. Nanti maka ada asyirku al-khafi itu. Ada asyirku al-khafi. Kesyirikan yang samar-samar. Yang kita nggak sadar. Nah, misal langsung ke sana ya. Tadi ini ke sana. Contoh apa asyirku al-khafi? Ya. Contoh begini, Bu. Bapak Ibu, ya, malam-malam hujan deras. Deras sekali. Sepi keadaan, orang ronda nggak ada. Lalu dimanfaatkan oleh para pencuri. Bergeraklah mereka untuk mencuri rumah kita. Ya, mengendap-endap. Ya. Lalu motor yang ada di depan rumah mau dia cungkil gitu ya. Pas dia mencungkil, kucing kita ada di dekat motor itu. Keinjaklah buntutnya, meong kata kucing. Akhirnya kita jadi terbangun.
Pencurinya kira-kira masih nyongkel atau lari? Lari dia, terbirit-birit. Lalu kita, untung ada kucing, motorku nggak jadi curi. Itu namanya asyirkul khafi. Itu. Sering nggak kita ngomong begitu? Sering. Itu syirkul khafi. Untung ada Bu Warnida, misalnya. Untung ada Pak Muslim gitu ya. Misalnya. Itu. Jadi kita menyandarkan keberuntungan kita itu kepada seseorang, kepada makhluk. Itu keluar kata-kata sering. Itu samar gitu kan. Seakan-akan bener kan? Ya bener ada kucing kan? Karena ada kucing, nggak lari dia kan? Ya, qadarullah. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Gitu. Gitu. Ya, bisa. Intinya kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kepada makhluk. Itu spontan. Nah, biasanya spontan. Makanya kata Nabi begini, ya. Nabi mengatakan, nah, inna asyirka akhfa min dabibin namli ala sofati sauda. Sesungguhnya kesyirikan itu, ya, di tengah umat ini, fi hadhil ummah, akhfa min dabibin namli, lebih samar daripada tapak semut hitam. Lebih samar daripada tapak semut. Ibu pernah lihat tapak semut enggak? Ngelihat aja enggak gitu kan. Kalau tapak ayam mungkin bisa kita ya. Enggak, samar. Hampir kita itu enggak tahu. Iya, enggak. Hampir kita itu enggak tahu gitu, Bu. Itu. Nah, ya. Bu, bahkan tapak semut itu ala sofati sauda, kata Nabi. Di atas batu hitam. Kalau di atas lantai warna putih mungkin masih oke lah mungkin ya. Ini di atas batu hitam. Udah gitu. Fi zulmatil laili, di tengah gelapnya malam. Iso boten. Bisa nggak kita lihat? Hampir kita itu nggak tahu. Tapi kesyirikan terjadi. Nah itu. Itu, Bu. Itu yang disebut asyirkul khafi. Kita itu hampir kebanyakan nggak ngerti kalau itu syirik. Nah, Bapak Ibu, sahabat takut. Ya Rasul, kalau begitu berarti nggak ada yang selamat kita ini. Iya kan? Keto aja enggak kan? Tahu aja enggak. Terus piye caranya kan gitu? Supaya kita bisa selamat. Nah, ada caranya. Ada ilmunya. Nah, caranya kata Rasul, berdoalah kamu. Ada yang hafal doanya? Nilainya 70 ya. Ya, siapa yang hafal? Ayo. Nah, coba ulangi Bu Warnida ya. Na'lamuhu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu. 99 lah ya. Ya 100 Bu. Barakallahu fiik ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal ibu-ibu? Hafal ibu-ibu? Selain Bu Warnida hafal enggak ibu-ibu? Padahal usia udah hampir 60. Belum. Misalnya ya. Nah. Ya, yang jelas ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah ketika para sahabat merasa khawatir, ketakutan. Kalau begitu kami semua bisa melakukan. Nah, iya, kalau kami, saya selalu berusaha membacanya di tasyahud terakhir saya baca.
Kadang-kadang kalau sempat waktu sujud. Nah, itu doa. Itu doa, ya. Bukan zikir, itu doa. Jadi bisa di situ kita baca. Bisa di tasyahud terakhir, di doa-doa kita. Apa artinya Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada Engkau min an nusyrika bika syai'an. Ya, memohon perlindungan kepada Engkau dari mensekutukan Engkau dengan sesuatu. Wa nahnu na'lamu, dan kami sadar gitu. Kami mengetahui gitu. Kami mengetahuinya. Jadi jangan sampai kami ini melakukan perbuatan syirik yang kami sadari. Lindungi kami dari itu. Gitu ya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ini melakukan perbuatan syirik dengan sadar. Dan kita tahu itu kesyirikan. Jangan sampai. Oh, itu bahaya banget. Dan yang kedua, wa nastaghfiruka lima na'lamu. Dan kami memohon kepada Engkau ya Allah ampunan dari perbuatan syirik yang kami tidak sadari, yang kami tidak ketahui. Itu Bu artinya, Bu. Jelas ya? Jadi selama ini kalau dizikir Ya ini doa sebenarnya. Ini doa. Ya, di dalam doa, ya. Jadi Nabi mengajarkan para sahabat untuk berdoa dengan doa itu supaya apa? Terhindar dari asyirkul khafi, sekaligus syirik al-akbar wa syirku al-asghar. So, itu dapat kena semua itu. Nah, ini sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, gitu. Tambah itu. Ya. Ya, bisa di tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir. Ya. Sujud, bisa. Oke. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 5 menit. Ya. Mau diselesaikan sampai sini pembahasannya, lalu sisanya tanya jawab, atau mau dilanjut? Ini tinggal 5 menit. Lanjut atau lanjut tanya jawab atau lanjut pembahasan? Sampai sini? Kalau 5 menit nggak cukup kayaknya. Iya, gimana? Kita jawab aja ya. Nah, ini kita lanjut nanti ya. Kita lanjut nanti ini penjelasan ininya. Oke, baik, silakan Bu. Iya. Kalau takwil mimpi gimana? Tanya mimpi. Aku kok mimpi gitu cowoknya. Beneran ada yang meninggal atau apa? Lalu diyakini, kalau kamu mimpi gigimu copot pasti ada yang meninggal. Orang tua biasanya suka Ya. Iya. Kalau firasat boleh. Firasat di para ulama menjelaskan firasatul mukmin ya. Firasat seorang mukmin itu bisa benar. Bisa benar. Mimpi jelaskan aturannya. Mimpi baik kita boleh cerita ke orang, kalau mimpi buruk jangan ceritakan ke orang, tapi mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau cerita kita, kenapa ya saya mimpi begini? Nah, ada kitab Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin, seorang ulama salaf generasi tabi'in. Beliau punya kitab judulnya Tafsirul Ahlam. Dalam catatan sejarah di Al-Qur'an diterangkan bahwa Nabiullah Yusuf alaihi salam, di antara kelebihan beliau bisa mentakwil mimpi. Nah, itu ada kitabnya. Nah, saya punya 2 kitab. Ya, ketika saya mimpi apa-apa, saya buka kitab itu. Hanya sekedar untuk rujukan ya. Ada apa sih gitu. Nah, tapi boleh, tapi jangan dijadikan suatu kepastian juga. Itu hanya sekedar gambaran saja ya. Tafsirul Ahlam ya, penjelasan mimpi. Itu ada kitabnya Ibu, Bapak ya. Kalau mau beli itu dijual kok. Udah diterjemahkan, bahkan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul asli Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam. Nah, itu tafsir mimpi atau takwil mimpi ya. Kalau mau lihat di rumah ada, nanti cari kitab di banyak toko kitab dijual. Penting untuk referensi di rumah. Suatu saat mungkin Bapak Ibu mimpi apa begitu ya, buka itu kitabnya. Boleh juga, tapi ada maharnya. Enggak. Ya, gimana? Kayak di buku duka itu suatu kejadian tuh, tapi kadang benar terjadi. Dan misalnya ya kejatuhan cecak gitu. Mesti ada keluarga meninggal.
Kenyataannya ada yang itu. Ah. Apakah kita harus Lah, percaya bahwa itu benar terjadi? Itu namanya khurafat. Khurafat itu mitos. Mitos. Secara kebetulan berarti. Nah, itu namanya otak-atik gatuk namanya. Nah, iya. Intinya tidak ada kaitan ya baik secara syar'i maupun secara ilmiah bahwa kejatuhan cecak itu pasti ada orang mati. Nggak ada kaitannya. Kalau cecak jatuh mungkin dia kepleset itu iya. Ya, tapi pasti ada orang mati itu. Kalau kita yakini, itu kita bisa syirik. Iya, itu nggak secara syariat nggak ada penjelasan, secara ilmiah nggak ada penjelasan. Itu hurufat. Ya, iya itu mitos. Mitos. Sama seperti ada seorang suami ketika istrinya hamil, bunuh cecak, bunuh tikus, bunuh apa saja. Ternyata anaknya pas lahir cacat. Lalu orang percaya, itu khurafat. Ada nggak orang percaya? Banyak. Itu terjadi kok, itu kan masalahnya kan? Nah itu bahaya sekali. Saya waktu istri saya hamil, saya bunuh lalat berapa kali itu? Lalat ke makanan cepret tak bunuhin. Alhamdulillah normal, nggak ada kaitannya gitu. Nah tapi ada orang itu. Itu khurafat. Itu khurafat, itu khurafat. Mitos, ya jelas. Kalau kita yakini jadi syirik. Jadi syirik, ya. Ya itu. Ya, monggo. Oke, ketika kita melakukan perbuatan yang membatalkan tauhid kita, Bu ya. Membatalkan syahadat kita. Bapak Ibu, para ulama yang kami baca, ya, penjelasan dari para ulama, tergantung ketika kita melakukan perbuatan yang bisa membatalkan syahadat kita itu, apakah di depan orang banyak atau ketika kita sendirian? Gitu. Kalau kita sendirian, ya udah kita perbaharui sendiri. Tidak perlu ada saksi. Kalau kita sendirian. Tapi kalau kita melakukan perbuatan ya, yang bisa membatalkan syahadat kita di depan orang banyak, maka kita harus ya merevisi, meralat perkataan kita di hadapan orang banyak juga. Dan misalnya ya, ada seseorang termasuk menghina Rasulullah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Allah, itu bisa membatalkan 2 kalimat syahadat, bisa membatalkan keislaman. Dulu ada orang munafik, ya, dia mengatakan, tidaklah kami mengetahui ya min qurra'ina dari ulama-ulama kami ini illa kecuali mereka itu ya argobu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa, katanya. Jadi dia menghina Rasul. Rasul itu dan para sahabat ya, qurra, para ulama kami. Itu adalah orang yang suka makan. Ya, orang yang kalau ngomong bohong. Orang yang kalau ketemu musuh takut, penakut, pengecut, ajban. Paling pengecut, paling suka berbohong, sukanya makan terus. Itu kata orang munafik. Itu menghina Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat dengar. Kadzabta, innaka munafik. Bohong kamu. Kamu munafik. Saya akan kabarkan ini kepada Rasulullah SAW. Sebelum si sahabat ini sampai kepada Nabi, ayat Allah turun. Allah sudah memberitahu. Nah, maka orang yang menghina Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah SAW, itu bisa membatalkan tauhid kita, membatalkan syahadat kita. Nah, disebutkan dalilnya Bapak Ibu ya dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya di dalam surah sebentar. At-Taubah ya, mulai ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka yang menghina Nabi tadi,
La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka pasti akan bilang kami hanya bercanda dan bersenda gurau saja. Ya, kul, katakanlah Muhammad abillahi wa ayatihi. Nah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya wa rasulihi dan dengan rasulnya kuntum tastahziun? Kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok, bahan candaan. Lalu Allah bilang apa? La ta'tadziru. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir sekalian beriman. Mengolok-olok Rasul itu batal tuh syahadatnya. Dulu ada nggak orang ngomong bahwa Rasul itu apa namanya? Ingusan itu namanya? Rembes ya. Ya. Itu. Terus dia menghina istrinya Rasulullah SAW. Kok ada perempuan muda seneng dinikahi oleh laki-laki yang sudah tua? Ada nggak penceramah ngomong begitu? Ada nggak? Tahu nggak? Ada kan? Itu berarti dia sudah menghina Rasulullah SAW. Orang seperti itu Bapak Ibu, itu batal tauhidnya. Karena tadi sama seperti orang munafik berdasarkan surah At-Taubah ayat 65. Itu dalilnya. Lalu gimana? Dia bertaubat nggak bisa. Karena dia udah batal. Caranya gimana? Dia harus revisi. Dia harus koreksi omongannya. Di depan orang itu juga, depan orang banyak. Misalnya saya melakukan itu di depan Bapak Ibu, maka nanti di pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu, saya mohon maaf keliru dulu ngomong. Saya betul-betul menyesal. Nah, dan saya ya tolong disaksikan Bapak Ibu sekalian, saya memperbaharui syahadat saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bertaubat kepada Allah. Astagfirullah. Gitu. Karena kita menyampaikan itu di depan orang banyak. Tapi kalau kita melakukan pembatal syahadat ketika sendirian, itu maka syahadat sendiri itu. Jadi tergantung situasi kapan, di mana itu Bu Salam caranya. Ya. Ini terakhir ya. Karena ini udah nunggu. Nah, silakan. Atau umrah tauhid ini kan kemunafikan, kekafiran sama kesyirikan ya. Ya. Terus jika mungkin ilmu belum datang, mungkin yang melakukan itu nggak sadar dan meninggal. Kira-kira gimana ya? Iya. Nah, itu yang ngeri kan gitu. Jadi ada orang melakukan kesyirikan, lalu dia enggak sempat bertaubat sebelum matinya, lalu dia mati, wassalam sudah. Iya. Ilmu belum nyampe. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ilmu itu nyampe ke kita, nyampe sendiri apa dicari? Iya, makanya beruntunglah Bapak Ibu, kita yang alhamdulillah oleh Allah ya, disadarkan hati kita, terdorong hati kita untuk hadir ke majelis ilmu. Sehingga kita bisa koreksi kesalahan kita kan. Coba bayangkan, berapa banyak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita yang dia tidak tergerak untuk hadir ke majelis ilmu, padahal dia melakukan banyak kesalahan. Bahkan mungkin dia bisa melakukan perbuatan yang bisa membatalkan syahadatnya, sementara dia tidak tahu. Tidak tahunya karena apa? Nggak mau tahu kan? Dia nggak mau tahu. Lalu lalu dia mati, lalu dia nggak sempat taubat. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Ya tadi, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan abada, selama-lamanya, karena dia nggak sempat taubat. Itu bahaya banget itu. Kan tadi ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau Bapak Ibu dulu pernah melakukan kesyirikan besar dulu, terus ngaji, paham itu salah, lalu segera bertobat kepada Allah, diampuni nggak dosanya? Diampuni. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat sebelum kita mati. Tapi kalau sudah nggak ada, masalahnya ilmu belum nyampe, bukan ilmu belum nyampe, karena dia nggak mau cari ilmu. Sejak kapan kita disuruh nuntut ilmu oleh Rasulullah? Sejak kita balik, bahkan ada pernyataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tapi kalau pikir-pikir orang baru lahir piye corone nuntut ilmu kan?
Nah, itu makanya bukan dari Nabi itu. Itu bukan hadis Nabi ya. Itu pernyataan seseorang. Artinya apa? Nuntut ilmu itu wajib sejak kita balik. Wajib. Kalau sebelum balik, ya itu anjuran bagus. Kalau ada anak kecil baru 4 tahun, 5 tahun dia udah rajin baca Al-Quran, belajar Quran, oleh ibunya, oleh bapaknya diajak ke majelis ilmu, itu bagus. Supaya dia sejak kecil mendengar qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW. Nah, ketika dia sudah balik, wajib dia. Lah kok majelis ilmu ada di mana-mana, bahkan dekat dengan masjid. Bahkan ada orang jamaah di masjid itu ketika ada majelis ilmu dia pulang. Padahal dia tiap hari sholat di situ. Ada nggak yang kayak gitu? Orang kayak gitu nggak mau tahu. Itu kan ngeri. Maka ibu-ibu jauh-jauh ada majelis di sini, ibu datang, masya Allah itu luar biasa itu. Allah gerakan kita kan, jauh-jauh dari minggiran nih. Ya. Jauh-jauh dari Palagan, datang ke sini. Dari Palagan ya. Itu datang ke sini. Nah itu beruntung Bapak Ibu ya. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Ya, iya ini hidayah taufik. Nah, jadi harus dicari gitu. Jangan seperti temannya Bu Pratik gitu. Nggak mau hadir ke majelis ilmu. Karena sudah cukup dapat dari YouTube gitu ya. Nah itu. Ada itu orang nggak mau. Tapi sering dengerin ceramah di YouTube. Akhirnya dapat paham aneh kan gitu. Dapat bisikan tuh. Nah, itu tadi malam ya. Jadi temannya Bu Pratik itu. Dia nggak mau tuh hadir ke majelis ilmu. Tapi saya tanya, Bapak ngaji nggak? Belajar nggak? Belajar. Itu buku saya banyak. Nah, bukunya gimana? Ya buku terjemahan semua gitu ya. Saya punya buku Ihya Ulumuddin. Saya punya buku Sahih Bukhari. Saya punya buku Sahih Muslim. Nah, terus kalau ada nggak usah yang Bapak dengerin? Ada. Siapa? Lewat YouTube. Siapa? Nyebutin Habib ini, Habib itu, dan seterusnya. Nah, ini ya. Akhirnya, dia punya paham aneh gitu. Jadi waktu saya baca Quran, saya dapat hidayah katanya. Saya dapat hidayah. Beliau bilang begitu. Apa hidayahnya? Pokoknya saya dapat pengetahuan. Nah, lalu dia terangkan pengetahuan dia. Bahwa di dunia ini ada wujud, ada maujud katanya. Ada apa lagi? Ada ruh. Nah, kalau ini tidak diterima oleh istri saya, oleh anak saya nggak boleh keluar. Itu kata beliau. Betul ya Pak ya? Nggak boleh keluar. Bahkan sholat jamaah pun enggak. Kecuali sholat Jumat katanya. Karena ini belum selesai. Udah 20 tahun nih, istri saya nggak mau terima ini katanya. Coba bayangkan. Saya tanya ibunya, Bu, apa betul ibu nggak membenarkan? Ini benar loh Bu, saya bilang. Iya, saya benarkan loh Tan. Tapi kata suaminya, iya dia benerin, tapi masih pakai tapi-tapi katanya. Nah, itu kan, itu Bapak Ibu ya, itu akibat apa? Kalau nuntut ilmu sendiri, ya, itu gurunya itu syaitan gitu. Gurunya syaitan, itu bahaya sekali. Akhirnya dia merasa dapat itu hidayah. Waktu saya ziarah ke makam syekh ini dan itu, saya dapat hidayah katanya. Kan ngeri itu kayak gitu. Saya sarankan Bapak hadir ke majelis ilmu. Nah, Bapak bisa baca Quran nggak? Bisa katanya. Bahkan saya sudah 66 kali khotam. 66 kali. Nah, lalu usianya 64 ya kalau nggak salah. Khotamnya 66. Itu dahsyat itu. Itu dahsyat. Nah, Bapak sekalian, iya, akhirnya kami tes. Coba Bu bawakan mushaf, baca mushaf. Baca bunyi. Bisa, cuman masih amburadul tajwidnya. Nah, itu. Panjang pendeknya, hukum iklab, ikhfa, ya, gunnah dan tidaknya itu berantakan. Tapi beliau itu merasa ilmunya sudah 3 tera. 3 tera. 3 tera tahu nggak Bapak Ibu? Berarti gaptek ya, gagap teknologi ya. Kalau Bapak Ibu tahu flash disk? Tahu flash disk? Flash disk berapa giga yang Bapak Ibu tahu?
Enggak, flash disk. Ya, flash disk atau flash disk nggak? Flash disk kan ada 2 giga, 4 giga, 6 giga, 8 giga kan gitu. Yang 4 giga itu bisa menyimpan berapa data itu? Banyak sekali. 2 giga aja. Nah, kalau 1 tera berapa giga? 1000 giga atau 100.000 giga? 3000 giga? 1000 giga kan? Itu kan banyak banget. Jadi beliau merasa ilmu saya itu kalau disimpan di komputer 3 tera katanya. Ah, itu bahaya Bapak Ibu. Maka ke majelis ilmu itu datang. Jelas gurunya. Jelas rujukan yang dibahas. Iya. Jadi begitu nuntut ilmu. Nah, maka sekalian tadi ada orang mati melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, tapi belum nyampe ilmu. Bukan ilmu belum nyampe, dia nggak mau cari. Ilmu ada di mana-mana kok. Nggak bisa dia beralasan. Maka itu nggak bisa jadi uzur. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang punya kemampuan hadir ke majelis ilmu, orang yang punya akses kepada ilmu, tapi dia nggak mau nuntut ilmu, maka tidak ada uzur, ilmu belum nyampe. Tidak berlaku itu. Nggak bisa dia beralasan di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Ya Allah, kan saya belum tahu. Malaikat, habisin. Itu kira-kira bahasa kita. Enak aja bilang nggak tahu. Majelis ilmu ada di mana-mana. Ente sholat di masjid, masjid itu ada majelis ilmu, ente malah pulang. Coba. Kan gitu ya. Nah ini. Jadi nggak ada alasan ilmu belum tapi karena kita nggak mau cari ilmu, yaitu. Maaf, ini terakhir kayaknya ya. Gimana? Oke deh, gini. Nanti kalau bapak-bapak ibu silahkan makan. Nanti saya makan terakhir aja gitu ya. Oke, saya beri kesempatan tapi ringkas ya. Singkat aja ya. Oke, silakan Bu. Ibu siapa Bu? Bu Eti, Bu Nunung. Bu Eti, monggo Bu Eti. Bu Heti apa Bu Eti? Eti ya. Monggo, Bu, monggo Bu Eti. Silakan Ibu ya. Jadi ini kemarin kan pendakwah Kang Rasid ya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada tertentu Ustaz, ini suruh minum satu produk kayak itu untuk si mayatnya. Jadi seolah-olah dia bercanda, tetapi tanda itu namanya apa ya Ustaz kayak gitu. Terus kemudian saya dalam rangka apa itu? Suruh minum produk tertentu supaya diniatkan untuk Ustaz Rosid itu? Untuk si mayatnya begitu saja. Terus saya jawabnya begini, itu Mas ini ya namanya bulan tadi ya. Orangnya nggak boleh gitu, sudah jadi jenazah kok ditandain. Iya. Justru kita sama-sama umat Allah saling doa. Sama-sama umat Nabi Muhammad, hamba Allah, ya. Ya, Allah, dia saling mendoakan. Insya Allah semua dosa-dosanya Ustaz Rasid diampuni Allah dan diterima semua amal-amalannya dan keluarga yang ditinggal sabar dan ikhlas menerimanya. Ya. Betul Ibu, iya. Karena saya merasa bahwa kalau orang sudah jadi jenazah kok ditanda-tandain, ya. sebenarnya nggak lucu gitu loh. Iya, betul. Bisa jadi dia berdosa ya. Iya. Apalagi seorang muslim ya. Beliau seorang ustaz dijadikan candaan gitu. Minum air apa? Jadi ada yang produk, misalnya saya kan gitu favorit, minum itu, jadi sama aja kayaknya mengejek, kayak gitu loh, dia bercanda tapi seolah mengejek. Oke, baik. Intinya yang Ibu Eti sampaikan betul sekali. Jadi kalau ada orang meninggal itu ya, yuk kita doakan. Apalagi beliau seorang muslim, beliau seorang ustaz, kita doakan. Ya, semoga tadi Allah ampuni segala dosanya, terima semua amal solehnya dan seterusnya. Yaitu Bu Eti. Ya, baik. Bu Nunung, singkat. Satu aja ya Bu ya. Biasa kan Ibu bisa 3-4. Ya. Bisa nanti kalau kurang kita habis makan bisa tanya lagi silakan. Ya, sekarang satu dulu ya. Betul. Tapi ada kalimat lain pernah saya dengar, carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Ya. Itu
Atau dari Nabi gitu ya. Oh, dari Nabi. Enggak, pendapat ulama atau dari Nabi gitu kan? Ya. Kenapa kok sampai dia utamakan itu ke Cina gitu? Apakah waktu itu zaman Rasulullah itu sudah ada memang dakwahnya sampai ke sana, kemudian apa kelebihannya negara tersebut pengaruhnya sampai sekarang makin hari Jika hadis itu benar. Ya, jika hadis itu benar dari Nabi kan? Ya. Ya, baik. Tadi yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu hadisnya bukan dari Nabi tadi ya. La aslalahu minan nabi, bukan asalnya bukan dari Nabi. Itu perkataan ulama. Karena yang nggak masuk akal juga orang baru lahir suruh nuntut ilmu kan? Bisa nggak orang baru lahir nuntut ilmu? Ya nggak bisa. Itu satu. bukannya yang diajari waktu lahir Itu juga Nabi tidak pernah ngazani, itu hadisnya dhaif ya. Ya itu. jadi hitungannya akhir balik. Ya, wajib mulai dia akil balik. Tapi ketika belum balik, itu dianjurkan juga anak-anak dibawa ke majelis ilmu. Itu, Bu. Yang kedua, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu juga bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada asalnya dari Nabi. Itu bukan hadis sahih dari Nabi, bukan. Itu perkataan orang belakangan. Karena itu bukan dari Nabi, maka nggak perlu dijawab lagi pertanyaan lanjutannya. Iya kan? Pertanyaan lanjutannya udah selesai. Wah, itu bukan dari Nabi. Iya. Ya, kenapa kok orang itu bilang sampai ke negeri Cina? Ya, kita nggak tahu, kecuali kalau kita tanya sama dia, kenapa dia ngomong begitu kan gitu. Iya kan? Ya, kecuali kalau itu benar dari Nabi, para ulama pasti menjelaskan. Pasti menjelaskan. Tapi karena itu bukan dari Nabi, ya ulama ngapain jelasin? Oh, hadisnya bukan dari Nabi kan itu. Ya itu, Bu. Hah? Iya, itu Bu, hadis dhaif bukan hadis sahih. Gimana, Bu? Yang tadi, utlubul ilma walau bisin. Ya. Itu kalau boleh kita ambil positifnya, artinya orang yang ngomong begitu itu mendorong kita ilmu itu harus dituntut sejauh apapun cari ilmu gitu. Itu kira-kira kalau kita melihatnya dari sisi yang positif, Bu ya. Jadi si orang yang memunculkan perkataan itu mendorong kita semua supaya kita ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bahkan meskipun harus jauh. Kalau dari Palagan ke sini itu nggak terlalu jauh dibanding dari sini ke Cina kan gitu. Gitu. Karena dulu para sahabat Imam Bukhari, Imam Muslim itu sampai berhari-hari naik unta untuk dapat satu hadis. Coba Ibu duduk di sini. Untuk dapat berapa hadis Ibu tadi di sini? Berapa hadis Ibu dapat tadi di sini? Banyak kan? Banyak hadis Nabi yang kita dapatkan. Kita nggak sejauh para imam itu. Bahkan mereka itu untuk bisa satu hadis harus mengeluarkan uang banyak. Untuk ongkos di perjalanan, untuk beli makan di sini dapat makan kita satu piring. Iya kan? Nah, itu artinya sebenarnya banyak kemudahan ya untuk kita semua di zaman sekarang ini dalam rangka untuk tholabul ilmi. Nah, itu Bu. Maka tadi motivasi supaya kita ini emang semangat gitu. Maka alhamdulillah saya senang ya melihat Ibu, ketemu Ibu ada di majelis ini, ya itu luar biasa. Ya, semoga semangat ibu-ibu menular kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada teman-teman ya. Yeah. Maka ajak juga itu, ya itu. Boleh nanti tak share Bu. Ya. Siap insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.